Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. BPBD Sumsel menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan menyusul semakin tingginya jumlah titik panas. Bawaslu Sumsel sebut kerawanan pencalonan bakal calon dapat dilihat dari pencalonan oleh partai politik, kerawanan persyaratan pasangan calon, dan kerawanan pendaftaran pasangan calon. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Senin 2 September 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. BPBD Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan menyusul semakin tingginya jumlah titik panas saat puncak musim kemarau. Jumlah hotspot atau titik panas di Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang signifikan pada masa puncak musim kemarau. BPBD Provinsi Sumatera Selatan mencatat dari Januari hingga Agustus 2024 terdapat 2.143 titik hotspot di Sumsel. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengungkapkan jumlah hotspot pada bulan Agustus menjadi yang terbanyak dengan jumlah 1.173 hotspot, atau meningkat 2 kali lipat dari bulan sebelumnya sebanyak 530 hotspot. Sudirman mengatakan, hingga saat ini jumlah luasan lahan yang terbakar di Sumatera Selatan tercatat lebih dari 700 hektar. Menyikapi kondisi ini, BPBD Sumsel terus mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar lahan, khususnya selama musim kemarau. Kesadaran masyarakat itu yang kita tekan. Agar masyarakat dengan kesadarannya, masyarakat bisa bahwa bahaya akan dampak kebakaran banyak sekali. Terutama kesehatan, pendidikan, jangan sampai kayak 2019 sekolah bisa libur. Dampaknya itu. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, lonjakan hotspot terjadi setiap bulan September. Seperti pada tahun 2023 lalu, saat Agustus hanya terdapat 1.008 hotspot. Bulan berikutnya naik drastis menjadi 6.327 hotspot. Kemudian Oktober menjadi 10.246 hotspot. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa tahun terakhir, di mana periode Agustus hingga Oktober terjadi kenaikan hotspot yang signifikan. Rian Apridani melaporkan. Bawaslu Sumatera Selatan sebut kerawanan pencalonan bakal calon dapat dilihat dari pencalonan oleh partai politik, kerawanan persyaratan pasangan calon, dan kerawanan pendaftaran pasangan calon. Anggota Bawaslu Sumatera Selatan Mas Suryati menjelaskan kerawanan pada pencalonan kepala daerah pada pemilihan serentak tahun 2024. Mas Suryati menuturkan setidaknya kerawanan ini dapat dilihat dari kerawanan pencalonan oleh partai politik, kerawanan persyaratan pasangan calon, dan kerawanan pendaftaran pasangan calon. Kerawanan pencalonan oleh partai politik dapat dilihat dari partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan lebih dari satu pasangan calon. Kerawanan persyaratan pasangan calon lanjutnya diantaranya tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU. Lebih lanjut, kerawanan pendaftaran pasangan calon adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mengumumkan pengajuan pasangan calon tidak melalui media massa atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota masing-masing. Kemudian kerawanan verifikasi administrasi dan penetapan pasangan calon adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melaksanakan verifikasi tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU. Termasuk kesehatan ini juga benar. Menjadi syarat ya? Ya, dilakukan verifikasi dulu dengan syarat calon ya. Misalnya ada tanggapan dari masyarakat bahwa calon tersebut terkait ijazah atau dokumen-dokumen lainnya yang ada indikasi atau potensinya tidak benar atau palsu lah bahasa kitanya ya, itu kita akan melakukan verifikasi ke badan atau lembaga yang bersangkutan yang berwenang. Kalau ada tanggapan masyarakat atau Bawaslu, baik Bawaslu maupun KPU ada keraguan-raguan terkait persyaratan calon, itu juga kita bisa lakukan verifikasi ke lembaga yang berwenang, baik ke sekolahan atau ke lembaga-lembaga lainnya yang berwenang mengeluarkan syarat-syarat tersebut.
Terakhir, Mas Suryati menjelaskan kerawanan dari sisi penetapan pasangan calon. KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota tidak menuangkan hasil rapat pleno penetapan pasangan calon dalam berita acara. Pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan secara tertutup, termasuk pasangan calon yang akan ditetapkan sedang menjalani proses hukum karena belum memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian terjadi kegiatan kampanye pada saat penetapan dan atau pengundian nomor urut pasangan calon. Dan terakhir terjadi pembatalan calon atau pasangan calon setelah penetapan pasangan calon. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. ...150 anggota Pramuka mengikuti webinar bertajuk Peran Pramuka dalam Pencegahan Stunting di Era Generasi Alpha. Bertempat di Aula Kantor BKKBN Sumatera Selatan untuk memperingati Hari Remaja Internasional, Hari Pramuka ke-63 dan HUT Saka Kencana ke-39, selain puluhan anggota Pramuka yang hadir, juga turut 150 peserta mengikuti acara secara daring. Webinar bertajuk Peran Pramuka dalam Pencegahan Stunting di Era Generasi Alpha bertujuan meningkatkan pemahaman tentang program Bangga Kencana dan Jinred. Narasumber dari Bina Ketahanan Remaja BKKBN RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kuarda Sumatera Selatan serta tenaga ahli program Satgas Stunting Sumatera Selatan memberikan pemaparan mendalam. Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kuarda Sumatera Selatan, Yuli Rianti, mengatakan webinar tersebut dirancang untuk mendorong anggota Pramuka berkolaborasi dengan berbagai pihak dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan stunting di era sekarang. Kita dari Koordinator Sumatera Selatan akan memberikan pemahaman edukasi tentang bagaimana sih peran pramuka ini dalam menghadapi dan pencegahan stunting, mempercepat penurunan stunting. Selama ini kita sebetulnya sudah berperan di dalam upaya penurunan stunting. Tapi barangkali karena ini di era digitalisasi, adik-adik pramuka diharapkan membuat suatu program kegiatan yang lebih ke arah digitalisasi, teknologi informasi, dan mempercepat bagaimana upaya penurunan stunting di kalangan kita semua di sini. Sementara Ketua Kesehatan Reproduksi Saka Kencana Sumatera Selatan, Iklima Yuvita, menjelaskan pihaknya berharap anggota pramuka dapat terlibat langsung dalam penanganan stunting melalui komunitas Saka Kencana yang telah aktif melakukan pendataan dan pendampingan masyarakat. Yang pertama, saya berharap ilmu-ilmu yang didapatkan bisa saya terapkan di dunia nyata. Apalagi stunting kan saat ini masih jadi kasus yang paling sering buat diatasi ya, masih dicari solusinya. Saya harap juga dari kami sebagai generasi muda bisa menjadi salah satu satgas yang bisa membagikan ilmu agar bisa menekan angka stunting di Indonesia. Sejauh ini karena pesertanya sudah lumayan banyak dan sasaran kami memang anak-anak remaja, khususnya anak SMA. Mereka udah mulai paham tentang istilah-istilah seperti stunting, terus bagaimana sih cara penyuluhan ataupun cara menahan angka stunting tersebut, kayak mungkin perbaikan gizi yang mereka tahu, itu sudah mulai paham. Salah satu peserta mengatakan webinar tersebut memberikan bekal berharga untuk peran aktif anggota pramuka dalam mencegah dan menurunkan angka stunting dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Menjelang tahun 2024, Sumatera Selatan menargetkan penurunan revalensi stunting menjadi 14,33% hingga akhir tahun. Target tersebut bergantung pada kolaborasi berkelanjutan, manajemen sumber daya yang efektif, dan solusi inovatif. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ribuan ojek online melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan meminta terbitkan Pergub Tarif Ojek. Ribuan ojek online yang mengatasnamakan Asosiasi Driver Online atau ADO Palembang
menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan pagi tadi. Aksi damai ini meminta kepada pemerintah Sumatera Selatan untuk menerbitkan pergub mengenai tarif dasar driver online baik roda 2 maupun roda 4, mengenai tarif batas bawah dan tarif batas atas. Ketua ADO DPD Sumatera Selatan M. Asrun Indrawan mengungkapkan pihaknya bersama ojek online menyampaikan aspirasi ke pemerintah untuk membuat regulasi terhadap aplikator mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah yang idealnya Rp5.000 per kilometer. Taati aturan pemerintah tadi apabila dikeluarkan perda atau pergubnya, taati peraturannya. Jadi kami bekerja, kawan-kawan bekerja dengan nyaman dan bisa kembali pulang membawa uang untuk anak istri di rumah. Kalau ini kan kita rugi, Mas. Satu lagi, kalau seandainya pihak aplikator baik Gojek, Grab, Maxi, Mindango tidak mematuhi peraturan itu gimana? Silakan tutup dari Bumi Sriwijaya ini, tidak mau aturan itu pemerintahan. Kita kan sudah ada aturan yang harus ada disepakati bersama di pemerintah provinsi. Kalau tidak mau buka, tidak mau menuruti aturan, silakan tutup. Nah ini kalau tidak mau ikut aturan itu harus loh, karena ada tindakan tegas dari pemerintah untuk ini. Ditambahkan M. Asrul, bagi para perusahaan aplikator yang tidak mengikuti peraturan dan tuntutan tersebut, pihaknya meminta kepada perusahaan aplikator untuk menutup perusahaannya di Palembang karena tarif yang ditetapkan aplikator sangat memberatkan dan membebani para driver online. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, KPU Banyuasin minta peserta pilkada dapat menjaga kondusivitas selama tahapan pilkada. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyuasin menghimbau kepada peserta Pilkada Banyuasin 2024 tetap menjaga kondusivitas selama berlangsungnya tahapan hingga Pilkada 2024 selesai. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KPUD Banyuasin Aang Midarta setelah menyatakan bahwa berkas pencalonan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Slamet Somo Sentono, Alpi Rustam dan Askolani Neta telah lengkap. Dengan diserahkannya berkas tersebut, kedua pasangan ini resmi terdaftar sebagai peserta dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Banyuasin 2024. Ketua KPUD Banyuasin Aang Midarta juga menyampaikan apresiasinya atas keseriusan kedua pasangan dalam mempersiapkan pencalonan mereka. Selanjutnya, KPUD Banyuasin tengah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diserahkan. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak. Selain itu, Pilkada Banyuasin tahun ini diharapkan pula bisa berlangsung aman dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Aang Midarta menambahkan bahwa pihaknya akan terus berusaha memastikan demokrasi di Kabupaten Banyuasin dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, KPU juga mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam menjaga suasana damai dan mendukung jalannya pilkada yang sehat dan transparan. Harapan KPUD Kabupaten Banyuasin mudah-mudahan dengan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuasin tetap jaga kondusivitas, ikuti aturan-aturan KPU yang berlaku, dan tetap pegang teguh demokrasi di Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian, pesta demokrasi ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Banyuasin. Dari kantor KPUD Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 792 79090.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat siang, sampai jumpa. Angkasawan RRI sekali udara tetap di udara, senjata 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi.